más que unos delincuentes comunes, los culeados. Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film berdasarkan kisah nyata yang terjadi di negara Chili saat pemimpin Chili bernama Jenderal Augusto Pinochet menjadi penguasa selama 17 tahun lamanya. Menceritakan tentang kisah kelam kehidupan 120 tahanan politik dari partai FIMR di sebuah penjara Santiago, Chili yang dihukum atas aksi pemberontakan kepada pemerintahan Pinochet. Mereka berjuang selama 18 bulan untuk menggali terowongan agar bisa meloloskan diri dari hukuman yang paling berat yang dijatuhkan pada mereka, yaitu eksekusi mati. Peristiwa itu dikenal dengan Operasi Éxito. Hingga dari 120 tahanan, 49 diantaranya berhasil kabur dan lolos dari kematian. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Jailbreak Pecto de Fuga. ¿Qué otro? Un terrorista, kau. 11 Juli 1988, terdapat 120 orang tahanan politik yang berasal dari Partai Front Patriotic Manuel Rodriguez atau disingkat menjadi FIMR. Mereka mempunyai ideologi politik Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham ideologi komunis yang bertujuan untuk menggulingkan rezim Jenderal Augusto Pinochet. Jenderal Pinochet berkuasa di Chile antara 11 September tahun 1973 dan diperpanjang sampai 11 Maret 1990. Dari 15 tahun berkuasa, Jenderal Pinochet menunjukkan sikap kediktatorannya sehingga membuat sejumlah anggota dari partai FIMR melakukan pemberontakan melawan militer pemerintahan. Aksi itu membuat semua pemberontak terpaksa harus mendekam di sebuah penjara di Santiago, Chile untuk diadili dengan hukuman eksekusi mati. Kolonel Jorquera sebagai kepala sipir di sana sebelumnya telah menyatukan 120 tahanan politik ini dengan narapidana lainnya. Namun atas kehendak jaksa penuntut bernama Andrade, sebagai seorang kepercayaan Pinochet, 120 tahanan politik itu dipaksa untuk dipisahkan agar bisa membedakannya. Penjara ini memiliki sistem keamanan yang sangat ketat dengan menempatkan lembaga militer pemasyarakatan yang disebut dengan gendarmeri atau Genci. Genci diberi tanggung jawab sepenuhnya untuk memantau para tahanan politik dengan dimodali senjata ringan. Mereka tak segan-segan berbuat kasar kepada semua tahanan. Hal itu mendorong Fabiola Pizarro sebagai pengacara dari organisasi Codepu bertindak atas kekejaman para Genci kepada tahanan. Namun semua itu tak berlaku kepada anggota Genci karena tentunya mereka bertindak berdasarkan perintah kuasa dari atasannya. Tindak kekerasan itu membuat para tahanan diantaranya bernama Leon Vargas, Rafael Jimenez, dan Germani Sanchez sebagai anggota FIMR merencanakan suatu operasi agar mereka dapat keluar dari penjara dan menamakan operasi itu dengan sebutan Operasi Éxito. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en esta operación. Tenemos que apurarnos. Tenemos que tener apoyo desde afuera. Mereka membuat rencana awal. Mula-mula mereka akan membuat suatu terowongan dari kamar sel yang ditempati oleh Jimenez dan rekannya, yaitu seorang dokter bernama Patricio Pelaquez. Cada vez que entremos,
Salgamos de la boca del hoyo. Tanah-tanah galian yang kemungkinan akan menumpuk akan dioper ke kamar sel milik Vargas yang nantinya akan disimpan di balik plafon di atas kamarnya. Namun permasalahan muncul karena ternyata kamar sel nomor 50 yang direncanakan akan dijadikan jalan pintas sudah ditempati oleh sebagian anggota FIMR lainnya dan tak terhubung dengan kamar sel milik Jimenez. Maka mau tak mau, mereka harus mengangkut tanah galian itu dengan cara berjalan membawanya kembali keluar. Beberapa hari kemudian mereka sepakat untuk memulai operasi Exito dengan tambahan anggota bernama Lalo Sotomayor. Vargas berhasil membobol plafon kamarnya, namun pecahan dari batu bata itu membuat keadaan semakin tak kondusif. Vargas memanfaatkan keahliannya sebagai arsitek untuk membuat sebuah penutup plafon dari bahan baku berupa campuran telur dan jeruk nipis serta pecahan batu bata. Maka dia meminta kepada anggotanya untuk mencari dan menyediakan bahan baku tersebut ketika mereka sedang mengolahnya. Tanpa diduga, pasukan Genji menghampiri sel mereka untuk melakukan inspeksi mendadak. Di sana mereka harus bergerak secepat mungkin agar aksi mereka tak diketahui. Ya, dale. Di hari ke-34 masa tahanan, penjara Santiago telah membuka kunjungan bagi para tahanan politik, sehingga momen kebahagiaan dapat dirasakan oleh para penghuni lapas. Dan memasuki hari ke-56, penguasa rezim Pinochet membuat suatu gebrakan kebijakan agar orang-orang yang masih menganut paham komunis serta para pemberontak yang menentangnya bisa semakin berkurang dengan menyebarkan doktrin lewat jalur media massa. La alegría está en marcha. Namun semua itu tak berlaku bagi para anggota FIMR karena jiwa komunis sudah tertanam kuat di hati mereka. Untuk itu, operasi Exito terus dilakukan oleh kelompok Vargas dan berkat usahanya, mereka telah berhasil membuat duplikat tembok yang digunakan sebagai pengalih perhatian. Saat mereka sedang membobol tembok yang menjadi pintu utama pelarian, aksi mereka sempat terhenti dikarenakan salah satu anggota Genji kembali datang untuk mencari Velasquez. Walaupun setelah situasi sudah dirasa aman, mereka pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Hari demi hari, 5 anggota FIMR sebagai pencetus operasi Exito terus melakukan aktivitasnya menggali terowongan. Sampai pada hari ke-77, penggalian tersebut telah berhasil mencapai jarak hampir 2 meter. 3,97 metros, lo ves, Pituco. Pada saat itu, situasi mulai tak kondusif. Kali ini penggalian terowongan harus cepat diselesaikan. Pasalnya di luar sana terdengar berita bahwa Jenderal Augusto Pinochet kembali terpilih menjadi penguasa Chili. Dan hal itu akan mengancam para anggota FIMR yang dianggap sebagai musuh pemerintahan. Así como tampoco de que hay garantías de que tendremos éxito. Untuk itu, pengerjaan penggalian terowongan harus melibatkan lebih banyak pekerja. Maka pada hari ke-86, Vargas memutuskan untuk merekrut anggota tambahan agar waktu pengerjaan dapat berjalan lebih cepat. Ketika para anggota baru itu diberitahu jalan rahasia tersebut, mereka seketika terperangah seakan tak percaya atas kerja keras yang dilakukan Vargas serta kelompoknya. Maka mereka pun memutuskan untuk memilih bergabung supaya bisa membantu menyelesaikan proyek operasi Exito. Dalam pengerjaan proyek kali ini, anggota yang terlibat akan terbagi dalam 4 shift, masing-masing mendapat jatah bertugas selama 2 jam. Dan dalam sehari mereka diwajibkan mampu menggali dan memindahkan tanah sebanyak 100 kg.
Kemudian setelah selesai, mereka juga diwajibkan membersihkan tubuhnya supaya menghindari kecurigaan pihak sipir dan seakan terlihat seperti tak sedang melakukan apa-apa. Dengan bertambahnya anggota baru, tentunya resiko kecurigaan pun akan semakin besar. Agar mereka terhindar dari hal buruk, anggota baru ditempatkan di berbagai pos-pos strategis dengan membuat berbagai kode penanda rahasia jika terjadi hal darurat. Estamos entre nos. Preocúpense de limpiarse muy bien los rastros. Tetapi aktivitas yang dilakukan oleh kelompok Vargas membuat seseorang bernama Oscar Lira mencurigainya. Kemudian dia mencoba mengajukan diri untuk bergabung dengan kelompok Vargas. Hingga setelah melihat keseriusannya, Oscar akhirnya diterima untuk bergabung dalam operasi Éxito. No se sabe. Di hari ke-149, keadaan semakin memburuk. Anggota EPMR yang berada di dalam penjara semakin merasakan cemas dikarenakan ulah dari beberapa oknum EPMR yang berada di luar melakukan aksi penyerangan terhadap kantor kepolisian Los Guenes dan dikhawatirkan tak akan bisa mendapatkan bantuan dari luar. Untuk itu, Vargas mempunyai sebuah opsi kedua, yaitu melibatkan Paulina, istri dari Jimenez. Namun Paulina juga merasa khawatir hingga dia mempertimbangkan semua rencana itu yang memang sangat beresiko besar. Di hari ke-205, para anggota EVMR masih melanjutkan operasi Éxito. Namun lagi-lagi anggota Genji melakukan inspeksi mendadak yang membuat keadaan semakin tegang. Jimenez dan beberapa anggota EVMR berinisiatif melakukan keributan dengan anggota Genji. Hal itu dilakukannya agar bisa mengalihkan perhatian serta mengulur waktu. Atas ulah mereka, semua anggota EPMR dikumpulkan di tengah lapangan dengan cuaca panas. Kala itu mereka semakin yakin bahwa perjuangan yang selama ini dilakukan akan sia-sia karena memang tak semudah itu untuk melawan pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Namun di saat yang sama, Paulina kini telah memantapkan hatinya untuk membantu Jimenez beserta kelompoknya agar bisa melarikan diri dari penjara. Dia merekrut anggota lain yang masih merupakan keluarga dari anggota EPMR di dalam penjara. Semua sepakat karena mengingat waktu eksekusi mati mereka kian dekat. Pero siempre y cuando no se use nada. Creo que están dispuestos a sumarse y correr los riesgos. Di hari ke-392, pengerjaan proyek mereka telah membuahkan hasil positif, yang mana saat ini mereka telah berhasil menggali terowongan sejauh 10 meter. Tetapi ternyata hal itu berakibat fatal, dikarenakan semakin mereka menggali lebih dalam, maka mereka semakin kesulitan untuk menghirup oksigen, yang membuat Javier seketika pingsan tak sadarkan diri. Jimenez langsung mencari seseorang bernama Salgado untuk meminta bantuannya memberikan alat mesinnya supaya bisa dijadikan alat bantu oksigen. Dan sebagai imbalannya, dia diberikan sebuah rahasia dari operasi Éxito yang menjadikan kesempatannya untuk bisa kabur dari penjara. Di saat yang sama, Jaksa Andrade memberikan sebuah dokumen eksekusi mati dari pengadilan militer kepada Kolonel Jorquera, dikarenakan Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan untuk mengadili para tahanan dengan alasan faktor keamanan yang memang belum siap di negara Chile. Untuk itu, Jaksa Andrade mengusulkan agar mengisolasi serta menitipkan mereka ke negara-negara tetangga untuk sementara waktu, karena diperkirakan eksekusi itu akan dilakukan di akhir tahun ataupun di awal tahun depan. Lo mejor será repartirlos. Ya pasaron la primera instancia en la Corte Marcial. Di hari ke-524, para tahanan memperkirakan bahwa penggalian terowongan mereka dirasa telah sampai di titik yang telah ditentukan. Mereka segera memberikan sebuah tinta merah yang menjadi penanda agar pihak bantuan dari luar dapat mengetahui letak di mana mereka akan melarikan diri.
Akhirnya pekerjaan mereka selama lebih dari 1 tahun telah membuahkan hasil, tetapi sangat disayangkan, galian tersebut ternyata tak berada di tempat yang seharusnya. Mereka pun kembali melanjutkan penggalian dan memutuskan untuk tidak menyerah demi bisa kabur dari penjara itu. Keesokan harinya ketika mereka kembali beraktivitas melakukan pekerjaannya, tanpa diduga, sebuah getaran yang cukup hebat tiba-tiba terasa dari dasar bumi. Karena ternyata saat itu terjadi sebuah gempa yang sangat besar. Kepanikan mulai terjadi. Para pekerja segera bergegas keluar dari dalam terowongan untuk menyelamatkan diri. Terlebih mereka tak ingin para petugas Genji curiga dan mengetahui aktivitas mereka selama ini. Setelah gempa bumi telah usai, Vargas mulai khawatir dengan terowongan yang telah mereka buat dan langsung mengecek terowongan tersebut. Terowongan itu tak menimbulkan kerusakan yang berarti, namun mereka juga sangat khawatir bahwa terowongan itu bisa ambruk kapan saja. Jimenez mulai mengusulkan kepada anggota FIMR untuk mempercepat aksi mereka supaya bisa keluar dari penjara itu. Maka pada tanggal 29 Januari tahun 1990, 120 tahanan politik di dalam penjara itu memulai aksinya. Satu persatu mereka mulai memasuki lorong terowongan dengan sabar karena mereka tak mau para anggota Genji mengetahui aksi mereka. Namun dalam peristiwa itu, salah satu anggota FIMR yang bernama Bigote mulai menyadari bahwa ada suatu hal yang tampak mencurigakan di luar jeruji. Dia segera bergegas berlari ke tempat di mana para anggota FIMR melakukan aksinya untuk memberitahukan kekhawatirannya. Namun di tengah perjalanannya, dia dihadang oleh Emilio karena diketahui bahwa Bigote telah bekerja sama dengan Andrade sebagai mata-mata untuk bisa menggagalkan aksi teman-temannya. Hal itu dia lakukan semata-mata demi melindungi keluarganya dari ancaman hukuman atas ulahnya di penjara. Pasalnya, Andrade mengancam akan membunuhnya serta keluarganya apabila dia tak menuruti semua perintahnya. Aksi Bigote itu telah berhasil diketahui dan dihadang oleh Oscar hingga terjadilah duel di antara mereka. Sementara di tempat lain, kelompok Vargas ternyata berhasil keluar dari penjara melalui terowongan yang selama ini mereka bangun. Dan di luar sana, sebuah bis sudah dipersiapkan untuk membawa mereka ke tempat tujuan selanjutnya. Mereka benar-benar harus berlomba dengan waktu. Untuk itu para anggota yang masih tertinggal diharuskan berusaha keluar sendiri dan menentukan nasib mereka masing-masing. Mereka tak ingin usahanya yang sudah memakan waktu yang sangat lama terbuang dan gagal dengan sia-sia. Hingga pada akhirnya di dalam penjara, para anggota Genji baru saja tersadar dengan apa yang dilakukan oleh para penghuni lapasnya. Kini mereka telah berhasil meloloskan diri. Peristiwa itu berhasil membuat Andrade merasakan shock serta kepanikan. Dari 120 tahanan politik, 49 diantaranya berhasil meloloskan diri tanpa bisa terdeteksi. Hingga di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa semua tahanan politik yang berhasil meloloskan diri kala itu sukses melintasi perbatasan untuk keluar dari negara Chili dan menetap di luar negeri.
Beberapa waktu kemudian, di saat Patricio Aylwin terpilih menjadi Presiden Chili, menggantikan kediktatoran Pinochet yang berkuasa selama 17 tahun, beberapa tahanan politik lainnya yang masih ditahan, diampuni dan dibebaskan. Serta peristiwa Operasi Éxito ini juga telah menjadi sejarah penting bagi negara Chili tentang dunia pembobolan penjara. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam kisah kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.